Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Sehat semuanya anak-anak? Sehat, Bu. Sehat ya? Oke, kita mulai saja pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tentang buku besar. Kelihatan ya anak-anak? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Ini kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Ya. Pengertian buku besar. Buku besar adalah alat yang digunakan untuk mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu akun tertentu yang disebabkan oleh adanya transaksi keuangan. Akun-akun apa saja yang ada dalam buku besar? Yaitu akun real. Akun real itu adalah akun-akun yang terdapat pada neraca yang terdiri dari harta, utang, dan modal. Yang kedua adalah akun nominal. Adalah akun-akun yang terdapat pada laporan laba rugi yang terdiri dari akun pendapatan dan akun beban. Fungsi buku besar. Ya, kelihatan ya ini anak-anak? Halo? Kelihatan, Bu. Oh ya. Fungsi buku besar. Fungsi buku besar itu apa? Yaitu untuk meringkas data transaksi yang telah kita catat dalam jurnal. Yang kedua, itu sebagai wadah untuk menggolongkan data keuangan. Dan juga untuk mengetahui jumlah atau keadaan rekening yang telah terjadi. Ketiga, sebagai dasar penggolongan transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. 4. Sebagai data dan sumber informasi untuk menyusun laporan keuangan. Kemudian bentuk buku besar. Ada beberapa bentuk buku besar. Nah, ini bentuk T. Bentuk T ya. Di atasnya ini dikasih nama akun, misalnya kas. Kode akunnya 111. Di kolom ada 2 kolom, debit dan kredit. Itu. Terus kemudian bentuk kontrol 2 kolom. Ini kolom tanggal. Kolom tanggal dari jurnalmu dipindahkan ke sini, kolom tanggalnya, tanggal transaksi. Terus keterangannya adalah keterangan dari bukti transaksi tanggal tersebut. Ref, ini adalah halaman atau lembar pada jurnal umum. Debit, ini adalah
keterangan dari nama akun yang didebet. Tanggalnya ini sama tadi, seperti tadi, keterangan adalah akun yang dikredit. Setelah itu adalah bentuk stafel 3 kolom. Kolom tanggal sama, ini adalah dari jurnal umum. Tanggal transaksi, keterangannya sama, nama akunnya, kemudian ya ref ini adalah jurnal umum halaman 1 misalnya, didebet, posisinya didebet atau dikredit, kemudian di sini ditulis saldonya. Ya. Kemudian bentuk stafel 4 kolom. Bentuk stafel 4 kolom meliputi kolom tanggal, keterangan, referensi, kolom debit, kolom kredit, dan kolom saldo. Nah, bentuk stafel 4 kolom ini yang biasanya kita gunakan karena lebih mudah untuk mencatat, ya, mencatatnya lebih mudah dan untuk menggunakannya juga lebih mudah. Kemudian cara melakukan posting dari jurnal ke buku besar. Yang pertama, pindahkan tanggal kejadian yang ada dalam jurnal ke lajur tanggal pada buku besar yang bersangkutan. Jadi tanggalnya di jurnal umum tadi dipindahkan ke lajur tanggal buku besar. Yang kedua, dipindahkan jumlah debit atau kredit yang ada dalam jurnal ke lajur debit atau kredit buku besar. Yang ketiga adalah mencatat nomor halaman jurnal. Ini ada dalam referensi. Di ref, di buku besar itu dipindahkan ke buku besar ya. Jadi misalnya JU, Jurnal Umum halaman 1. Yang keempat, penjelasan singkat dalam lajur keterangan di jurnal. Dapat dipindahkan ke lajur yang sama di buku besar. Itu caranya posting. Ininya proses posting dapat digambarkan. Ini prosesnya anak-anak. Ya, ini prosesnya. Misalnya ini ada jurnal umum. Ada jurnal umum. Ya. Kita mau posting ke buku besar. Bagaimana caranya? Misalnya ini ada jurnal umum transaksi tanggal 10 Oktober 2010 ya ini. Nah, di sini. Ini ada 2 akun. Makanya di buku besar kita buat 2 akun, 2 buku besar. Ya. Kita pindahkan tanggalnya dulu dalam jurnal umum, kita pindahkan. Ini tanggal 10 Oktober. Ingat, sebelumnya di buku besar itu kita catat di samping kiri atas nama akunnya, kas. Dan samping kanan atas ini adalah nomor akun. Jangan sampai lupa. Kembali lagi, tanggal pada jurnal umum kita pindahkan ke buku besar. Keterangan di sini boleh ditulis, boleh tidak. Karena apa? Karena di sini di pojok kiri atas ini sudah ada nama akunnya kas. Lebih baik nggak usah ditulis saja ya. Terus referensi ini diambil dari mana? Dari jurnal umum halaman 1. Karena apa? Transaksi tanggal 10 di sini itu ada di halaman 1. Nah, bagaimana misalnya transaksi tanggal 10 ini di halaman 2? Ini tinggal ditulis di JU strip 2. Terus nominalnya berapa, kas? 500. Tinggal kita pindahkan. Ini posisinya di jurnal umum itu adalah debit. Ini di buku besar, tinggal kita catat di sebelah debit. Terus kolom kreditnya di strip,
Terus ada saldo, otomatis saldonya berapa? 500.000. Begitu. Berlanjut sampai dengan tanggal 30. Ini harus surut. Kita kelompokkan ya satu-satu. Kemudian modal. Modal di sini kita tulis akunnya nama modal, terus kemudian kode akunnya 311. Tanggalnya kita pindahkan dari jurnal umum, sini dipindahkan tanggalnya. Keterangannya ini boleh diisi, boleh tidak, karena di pojok kiri atas sudah ada nama modal. Ref, ini jurnal umum halaman 1. Nah, posisinya modal itu adalah, nominalnya adalah 500.000 di posisi kredit. Ini kita catat di posisi kredit 500.000. Saldonya ketemu 500.000. Seperti itu. Ingat, dalam mencatat ke dalam buku besar, itu harus diurutkan nomor rekening dulu, nomor rekening yang atas sampai yang ke bawah ya. Diurutkan dari kecil sampai yang besar digitnya. Biasanya digit yang terkecil ini sudah otomatis posisinya adalah kas, seperti itu. Sampai berlanjut ini ya. Misalnya tanggal 12 itu ada kas. Nah, kita tinggal masukkan di sini di kelompok kas, buku besar kas. Tanggal 12 ini ya, kas. Misalnya kredit. Misalnya posisinya kredit 200.000. Misalnya sini ya. Makanya di sini ditulis, dicatat 200.000. Maka posisi saldonya berapa? Anak-anak? Posisi saldonya jadi berapa? Tanggal 12? Halo? Anak-anak? Halo anak-anak? Halo? Halo? Bisa dengar suara ibu? Bisa dengar? Bisa, Bu. Ya. Posisinya berapa, Mbak? Saldonya ini jadinya? Berapa? 300. 300 ya. Tadi 500 dikurangi berapa? 200. Karena kredit ya. Jadi posisinya tetap di debit ya. 300.000 seperti itu. Ya. Gitu ya. Misalnya nanti ada transaksi lagi di bawahnya tanggal 15, posisinya di debit, maka saldonya nanti juga ditambah. Kalau debit sama debit nanti ditambah ya. Jadi bertambah. Gitu. Ada yang ditanyakan? Sampai di sini? Ada yang ditanyakan? Tidak. Sekarang ke neraca saldo. Ya. Neraca saldo pengertiannya ya. Itu adalah daftar dari akun-akun buku besar dan saldo-saldonya pada saat tertentu yang disusun untuk memastikan bahwa ayat-ayat jurnal dibukukan secara tepat, menentukan keseimbangan buku besar. Ya. Itu pengertian neraca saldo. Ini bentuknya neraca saldo. Ya. Bentuknya neraca saldo seperti ini. Di atasnya kolom itu kita catat nama perusahaannya itu apa. Kemudian ini neraca saldo. Periode neraca saldo misalnya per itu Oktober ya, berarti per 31 Oktober 2010. Kita tulis nama akunnya tadi dari buku besar, kita pindahkan di sini. Terus nama akunnya kita pindahkan di sini dari buku besar tadi. Debit maupun kreditnya. Terus,
Cara menyusunnya neraca saldo bagaimana? Lajur nomor akun, ya. Ini diisi nomor-nomor akun yang dicatat saldonya. Ini diambil dari buku besar tadi. Terus yang kedua, lajur nama akun. Ini diisi nama-nama akun yang terjadi pada periode tersebut. Ketiga, setelah nama akun adalah lajur debit dan kredit. Diisi dengan saldo-saldo akun yang ada di buku besar. Keempat, kita jumlahkan kolom debit dan juga kolom kredit. Seperti itu. Terus, tahapan dalam menyusun neraca saldo. Yang pertama, kita siapkan dulu format neraca saldo yang terdiri dari 4 kolom. Yang pertama adalah kolom nomor akun. Kedua, kolom nama akun. Ketiga, kolom debit, dan kolom keempat adalah kolom kredit. Yang kedua, kita lihat dan amati buku besar dari setiap akun yang telah kita buat. Nah, setelah menyiapkan format neraca lajur yang telah kita amati pada buku besar, maka kita dapat membuat neraca saldo dengan memindahkan data-data yang ada dalam buku besar. Kemudian kita jumlahkan neraca saldo, ya, antara saldo debit dan saldo kredit. Kita jumlahkan. Kalau jumlahnya benar, kalau jumlahnya sama antara kolom debit dan kolom kredit, berarti pencatatan kita di neraca saldo itu benar. Sebaliknya, kalau kolom debit dan kolom kredit itu jumlahnya tidak sama, berarti pencatatan kita itu adalah salah. Ada yang ditanyakan, Mbak? Ada yang ditanyakan? Tidak ya? Kalau tidak, tadi tugas Bu Endang adalah Anda mengerjakan membuat buku besar ya. Dikumpulkan paling lambat tanggal 26. Anda kerjakan di buku besar, kemudian Anda foto, kirim ke Google Meet. Itu ada yang ditanyakan? Anak-anakku semuanya? Tidak, Bu. Oh ya. Sampai di sini pembelajaran pada siang hari ini. Salam sehat selalu ya anak-anak. Dan terima kasih. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.